Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peri Rizky Amelia, NIM P05120320014 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang risiko bunuh diri. Baiklah, disimak ya video saya selanjutnya. Resiko bunuh diri merupakan tindakan melukai diri sendiri dengan sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Orang dengan gangguan jiwa memiliki resiko lebih tinggi dalam percobaan bunuh diri karena individu lebih sering berperilaku impulsif dan agresif dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat faktor resiko, yang dimana faktor resiko yaitu terdapat 5 faktor resiko. Yang pertama yaitu gangguan perilaku, misalnya euforia mendadak setelah depresi, perilaku mencari senjata berbahaya, membeli obat dalam jumlah banyak, dan membuat surat warisan. Yang kedua yaitu demografi, misalnya lansia atau status perceraian, janda atau duda, ekonomi rendah, dan pengangguran. Yang ketiga, gangguan fisik, misalnya nyeri kronis, penyakit terminal. Yang keempat, masalah sosial, misalnya berduka, tidak berdaya, putus asa, kesepian, kehilangan hubungan yang penting, dan isolasi sosial. Yang kelima yaitu gangguan psikologis, misalnya penganiayaan masa anak-anak, riwayat bunuh diri sebelumnya, remaja homoseksual, gangguan psikiatrik, penyakit psikiatrik, dan penyalahgunaan zat. Tindakan bunuh diri seseorang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana faktor internal meliputi faktor biologi, yang dimana faktor biologi yaitu dalam riwayat keluarga individu dengan riwayat bunuh diri juga lebih mungkin memiliki penyakit mental dan pernah mencoba bunuh diri atau pernah bunuh diri daripada individu tanpa riwayat keluarga bunuh diri. Yang kedua yaitu gangguan jiwa. Sekitar 90% kasus bunuh diri mengalami gangguan jiwa. Di antara mereka, bunuh diri yang disebabkan oleh depresi atau episode depresi dari gangguan bipolar dan skizofrenia menyumbang setidaknya setengah dari total kejadian dan merupakan gangguan mental paling umum yang menyebabkan bunuh diri. Yang ketiga, karakteristik kepribadian. Sebuah studi menunjukkan bahwa dengan mengontrol kesehatan, keramahan, keterbukaan, tanggung jawab, dan introspeksi menurunkan risiko bunuh diri diperkirakan menjadi 56,7%. Yang keempat, faktor kognitif. Penelitian menyatakan bahwa individu yang mengalami mencoba bunuh diri memiliki tingkat ketakutan kognitif atau kecenderungan bertahan, ketidakmampuan mengubah kebiasaan, konsep, dan sikap setelah dikembangkan yang lebih tinggi daripada individu yang tidak pernah mencoba bunuh diri. Yang kelima, faktor perilaku. Sikap seseorang yang semakin tegas setuju dengan perilaku bunuh diri, maka semakin kuat pula keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya faktor eksternal, di mana faktor eksternal yaitu yang pertama pengalaman hidup yang negatif. Model teori stres menunjukkan bahwa stres adalah salah satu penyebab munculnya keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga berdampak besar pada bunuh diri, seperti pengalaman pelecehan masa kanak-kanak atau pengalaman yang terabaikan. Stabilitas keluarga dan gaya pengasuhan keluarga juga dapat mempengaruhi ide bunuh diri. Yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan, di mana media sosial dan forum memiliki potensi yang besar dalam mempopulerkan dan intervensi pengetahuan tentang bunuh diri. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor kebudayaan. Suasana budaya yang kuat dapat mempengaruhi ide bunuh diri dengan mempengaruhi sikap individu terhadap bunuh diri. Selanjutnya penaktalaksanaan risiko bunuh diri. Dengan intervensi utama pencegahan bunuh diri adalah A. Observasi, yaitu identifikasi gejala risiko bunuh diri, misalnya gangguan mood, halusinasi, delusi, panik, penyalahgunaan zat, kesedihan, dan gangguan kepribadian. Yang B. Terapeutik, di mana libatkan dalam perencanaan perawatan mandiri. Yang C. Edukasi, anjurkan mendiskusikan perasaan yang dialami kepada orang lain. Yang D. Kolaborasi, yang dimana kolaborasi pemberian obat ansietias
antianksitas, atau antipsikotik sesuai indikasi. Pada asuhan keperawatan resiko bunuh diri yang dimana terdapat pengkajian, yaitu kita menanyakan identitas klien, alasan masuk rumah sakit jiwa, faktor predisposisi, pemeriksaan fisik, psikososial, status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu terdapat masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan resiko bunuh diri, yaitu yang pertama resiko bunuh diri, yang kedua resiko mencederai diri sendiri, orang lain dan lingkungan, yang terakhir yaitu yang ketiga harga diri. Selanjutnya yaitu tindakan keperawatannya, yaitu yang pertama ancaman atau percobaan bunuh diri dengan diagnosa keperawatan risiko bunuh diri. Tindakan keperawatan untuk pasien percobaan bunuh diri yaitu tujuan pasien tetap aman dan selamat, yaitu yang kedua tindakan melindungi pasien. Untuk melindungi pasien yang mengancam atau mencoba bunuh diri, maka perawat dapat melakukan tindakan berikut, yaitu menemani pasien terus-menerus sampai dia dapat dipindahkan ke tempat yang aman, menjauhkan semua benda yang berbahaya, misalnya pisau, silet, gelas, tali pinggang, dan selanjutnya memeriksa apakah pasien benar-benar telah meminum obatnya jika pasien mendapatkan obat. Selanjutnya dengan lembut menjelaskan kepada pasien bahwa perawat akan melindungi pasien sampai tidak ada keinginan bunuh diri. Selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan tindakan keperawatan SP, yaitu yang pertama SP1 pasien, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. SP2 pasien yaitu mendorong pasien untuk berpikir positif terhadap diri. SP3 pasien, mengidentifikasi pola kopi yang biasa diterapkan pasien. SP4 pasien, membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien. Selanjutnya yaitu terdapat evaluasi yang dimana kemampuan yang diharapkan pada pasien dapat yaitu menyebutkan cara mengamankan benda-benda berbahaya, menyebutkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri, menyebutkan aspek positif diri, menyebutkan coping konstruktif untuk mengatasi masalah, menyebutkan rencana masa depan, dan yang terakhir yaitu membuat rencana masa depan. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian sedikit materi saya tentang konsep dan aspek resiko bunuh diri. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dari video saya, yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.